everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Hari ini ada 7 film terbaik dari aktor asal Korea yang sudah banyak membintangi drama maupun filmnya. Dan yang paling gua inget dari dramanya sendiri adalah di mana aktor ini membintangi drama berjudul Crash Landing on You. Selain film itu, banyak lagi film-film maupun drama yang dibintanginya. Siapa lagi kalau bukan Hyun Bin. Dari semua film-film yang dibintanginya, gue yakin bisa jadi salah satu rekomendasi film untuk kalian tonton di rumah. Dan sebelum itu, untuk kalian penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini, gue bakal nge-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Late Autumn. Late Autumn adalah salah satu film romansa sesaat dari sang narapidana. Mengisahkan seorang narapidana wanita yang keluar dari sel sebentar untuk menghadiri pemakaman ibunya saat itu. Dia bertemu dengan pria yang tak disangka bisa membuatnya tersenyum lagi, dan pria itu bernama Hun. Yang bikin beda dari film ini sendiri adalah di mana saat pengambilan set semuanya hampir dilakukan di Amerika Serikat. Hyun Bin sendiri di sini berperan sebagai Hun yang lihai dalam merayu perempuan-perempuan di luaran sana. Akting Hyun Bin dari tahun ke tahun memang semakin oke dan semakin kesini dia semakin benar-benar tampil sangat baik. Nggak salah banyak orang di luaran sana yang menyukai Hyun Bin sendiri selain dari parasnya, karena aktingnya juga sangat bagus banget. Sedangkan di sini lawan mainnya yaitu Tang Wei, dia benar-benar mampu memerankan sosok Ana yang selalu sedih dalam setiap jengkal kehidupannya. Seakan dia nggak layak atau berhak untuk tertawa bahkan tersenyum sekalipun. Film ini juga mendapat banyak award dan salah satunya adalah Best Actress dan Best Music. Late Autumn dengan film yang hampir semua dialognya menggunakan bahasa Inggris ini di rating 6,8 di IMDb. 이방만 정리하면 되나? 자기 참 나이스해. 바람나 와이프 짐 싸는 거 도와주고. Come Rain Come Shine. Come Rain Come Shine adalah film Korea festival yang menampilkan alur yang sangat lambat dan penonton diajak menyusun puzzle biar tahu inti ceritanya. Menceritakan sepasang suami istri yang sudah menikah selama 5 tahun dan sang istri jatuh cinta dengan pria lain dan ingin meninggalkan rumah. Sementara suaminya adalah orang yang lembut hatinya. Dia sepertinya bisa memahami perasaan istrinya tersebut. Hyun Bin yang kurus dengan rambut gondrongnya sangat tergambarkan sebagai seorang suami yang sempurna namun datar dan cenderung sakit. Karena tuntutan peran, Hyun Bin sendiri di film ini lebih mature dan terlihat lebih tua dari aslinya. Kalau dari akting kedua tokoh yaitu Lim So Jung dan Hyun Bin sangat berperan di samping sound, musik maupun setting yang ditampilkan secara detail. Meski film ini minim dialog, keduanya berperan sangat apik. Akting keduanya dimunculkan lewat mimik dan gestur tubuh yang dapat menggambarkan jalan cerita atau maksud dan misi yang ditampilkan di dalam film ini sendiri. Come Rain Come Shine dengan film yang tayang perdana untuk kompetisi di Festival Film Internasional Berlin ini di rating 6,3 di IMDb. A Millionaire's First Love. A Millionaire's First Love adalah sebuah film tentang first love yang sangat menarik untuk ditonton. Menceritakan seorang pemuda kaya yang hidup serba mewah dan berkecukupan bernama Jae Kyung. Dia adalah pemuda yang sangat sombong dan suka merendahkan orang lain. Hidupnya hanya diwarnai dengan foya-foya dan dia hanya tinggal bersama kakeknya yang merupakan saudagar kaya. Suatu ketika kakeknya memberi surat wasiat bahwa Jae Kyung boleh mewarisi seluruh harta kekayaan kakeknya setelah dia lulus SMA. Namun bukan di SMA tempat dia bersekolah sekarang, melainkan di sebuah SMA di desa terpencil yang jauh dari hingar-bingar kehidupan perkotaan.
A Millionaire First Love sebenarnya memiliki jalan cerita yang sederhana dan gak terlalu berat sehingga membuat film ini menjadi mudah untuk diikuti dan dinikmati oleh penontonnya. Hyun Bin sendiri di sini berperan sebagai Jae Kyung. Dia sangat cocok memerankan karakter tersebut di mana dia harus berperan sebagai anak orang kaya dengan wajah yang mempesona. Aktingnya benar-benar berhasil membuat penonton baper saat nonton filmnya. Apalagi dibantu dengan lawan mainnya yaitu Lee Yeon Hae sebagai Yoon Hwan. A Millionaire First Love dengan genre komedi romance ini di rating 7,3 di IMDb. The Swindlers. The Swindlers adalah salah satu film dengan genre criminal action yang sangat terkenal di Korea Selatan sendiri. Menceritakan tentang penipu yang menjadi buron di Korea bernama Jang Do-chil. Jang merupakan penipu handal yang menggunakan keahliannya dan kekuasaannya untuk mendapatkan uang. Setelah mendapat uang 4 miliar dolar yang dia inginkan, Jang berhasil mengelabui para musuhnya beserta polisi untuk menghilang dari Korea dan berpindah markas di Cina. Dari semua film yang dibintangi oleh Hyun Bin, mungkin ini adalah film yang agak sedikit berbeda di mana dia harus berakting sebagai penipu yang harus menipu penipu lainnya. Dan di situ Hyun Bin benar-benar cocok memerankan karakternya tersebut. Selain banyaknya action, film ini juga menampilkan kisah keluarga, persahabatan, dan kekuasaan politik membaur jadi satu dalam filmnya. The Swindlers dengan plot cerita yang agak sedikit membingungkan dan harus mikir saat nontonnya ini di rating 6,6 di IMDb. 아니래옵니다, 전하. 조용히 돌아가시죠. 그리하면 네. Rampage. Rampage adalah film yang memanfaatkan zombie untuk merebut kekuasaan di sejarah Korea. Menceritakan Lee Chung. Dia adalah pangeran Joseon yang disandera oleh dinasti Qing karena dia suka bermain perempuan dan judi, tapi juga merupakan ahli pedang yang sangat hebat. Kakaknya yaitu Lee Yong berhasil merebut tahta dan membawa Lee Chung kembali ke Joseon. Lee Chung pun kembali setelah 10 tahun berlalu, namun dia harus menghadapi monster yang merajalela di malam hari. Selain dari review-reviewan ceritanya yang kurang bagus, justru akting mumpuni dan visual Hyun Bin yang memerankan tokoh Pangeran Gang Lim membantu film ini menjadi lebih hidup. Apalagi ditambah dengan lawan mainnya yaitu Jang Dong-gun sebagai Kim Ja-jun dengan sikap arogannya yang bikin penonton makin kesal saat nonton filmnya. Dengan jalan cerita yang sederhana tapi mengambil setting yang sangat unik, film Rampage berhasil masuk ke jajaran film box office terjual di 74 negara dan mencapai 1 juta penonton dalam 4 hari penayangan. Rampage yang menampilkan film zombie dengan setting sejarah Korea ini di rating 6,3 di IMDb. 모든 사람들, 모든 자료들 싹 다 찾아봐 주세요. 나 보고 싶은 사람 하나 있는데 불러줄 수 있나? The Negotiation. The Negotiation adalah salah satu film yang menampilkan premis dan ide cerita yang sangat menarik. Menceritakan tentang Ha Chae-yeon, seorang negosiator ulung dari kepolisian metropolitan Seoul. Kegagalannya dalam membantu seorang korban penyanderaan membuat Chae-yeon ingin berhenti. Namun di saat-saat terakhir, petinggi di kepolisian memintanya untuk bernegosiasi dengan seorang mafia senjata yaitu Min Tae-gu. Min Tae-gu dan kelompoknya telah menculik serta menyandera 2 orang warga negara Korea Selatan. Di film ini, Hyun Bin berhasil memerankan karakter antagonis dengan sikap dan perilaku yang super bengis. Selain Hyun Bin, ada lawan mainnya yaitu So Ye Jin yang pernah membintangi sebuah film Korea atau drama bersama sebelum film ini. Hyun Bin yang berperan sebagai Tae-gu yang dimana dalam film ini dia berwajah sangat khas penjahat namun memiliki alasan emosional di balik semua perbuatannya. Dan itu benar-benar berhasil dalam memerankannya. Hyun Bin sebenarnya sudah nggak diragukan lagi soal aktingnya, apalagi dia harus berperan sebagai antagonis di film ini. The Negotiation dengan menampilkan 2 aktor ternama Korea Selatan ini di rating 6,6 di IMDb. Sebelum masuk ke list nomor 1 film terbaik dari Hyun Bin, gua punya adlist atau tambahan film terbaik dari dirinya yang mungkin bisa jadi sebuah rekomendasi untuk tontonan kalian di rumah. Berikut list filmnya. 제게도 사랑이 오는
걸까요? 그 사람을 아저씨를 그만. 이어가주세요. 우리가 안 치면 된다. 그게 우리 왕이다. 우리가 먼저 쳐야 합니다. 그래? 태우고 쓸어버릴 것이다. 이수경 씨? 혹시 아닌가요? 저러고 있네요. 딴데 가서 알아보시죠. 계속 학교 다닐 수 있어요? 이게 무슨 타고도야. 나 원래 옷 갈아입을 때 홀랑 다 벗거든. 비겁한 새끼. 너 뭘로 보는 거야, 새끼야! 완수하겠습니다. 북한 형사한테 협조하는 척 하시면서 적당히 딴 데로 돌리시면 됩니다. Confidential Assignment. Confidential Assignment menampilkan alur cerita yang dibungkus dengan penjiwaan pemerannya yang juga terlihat real life banget. Menceritakan tentang seorang detektif dari Korea Utara, dan detektif sekaligus perwira ini mendapat tugas khusus untuk menguak sebuah skandal di mana terjadi pencetakan uang palsu di salah satu gedung. Rencana untuk menguak skandal ini terlihat disusun sejak lama dan hingga hari di mana penyergapan tersebut berlangsung dan detektif beserta timnya langsung beraksi. Film action Hyun Bin yang satu ini terlihat sangat seru sekaligus menyenangkan. Aksi Hyun Bin sebagai polisi Korea Utara terlatih benar-benar diperlihatkan lewat kemampuan baku hantam yang mumpuni. Hyun Bin melakukan sejumlah adegan berbahaya dan menantang di film ini, dan semuanya terlihat begitu real dan smooth. Adapun partner Hyun Bin yaitu Yoo Ha Jin. Walaupun Yoo Ha Jin terlihat agak jomplang kemampuannya di film ini, namun cukup dapat mengimbangi dan mengisi adegan-adegan seru di film Confidential ini. Pokoknya selain mereka berdua, banyak cast yang benar-benar keren dalam memerankan karakter mereka masing-masing. Jadi sengaja gua taruh film ini di peringkat pertama karena akting Hyun Bin sendiri sangat bagus dan ceritanya juga sangat menarik pastinya. Confidential Assignment menjadi penutup dan menjadi film yang paling terbaik dari Hyun Bin dengan di rating 6,6 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik aktor ternama Korea, siapa lagi kalau bukan Hyun Bin dari gua kali ini. Untuk yang mau request rekomendasi film ke gua, tulis saja di kolom komentar film apa yang harus gua bahas di next segment. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau kalian gak suka. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.